Seorang mafia dapat mengendalikan FBI menjadi tamengnya untuk melancarkan seluruh kejahatan yang dilakukannya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas film yang berjudul Black Mass. Film ini diambil dari kisah nyata seorang mafia di Boston. Pria ini akan menjadi seseorang yang sangat ditakuti, bahkan memiliki kekuasaan sebagai seorang mafia yang tidak main-main. Akan tetapi untuk melangsungkan dan melancarkan setiap kejahatannya, pria ini berhasil membuat dan memanfaatkan salah satu agen FBI. Tidak hanya itu, kita akan diperlihatkan bagaimana proses menuju mafia paling besar di Boston. Dan pria di film ini memiliki kecerdasan dan otak mafia yang begitu mengerikan. Atas bagaimana keseruan ceritanya, oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan suasana interogasi yang dilakukan oleh pihak FBI kepada pria bernama Kevin. Kevin akan menceritakan bagaimana kejahatan yang pernah dilakukan oleh pemeran utama dalam film ini, yang bernama Whitey Bulger. Bulger diketahui menjadi seorang mafia besar pada saat itu, karena banyak sekali kejahatan yang dilakukan olehnya. Sampai-sampai FBI pun menjadi alat dalam setiap operasi yang dilakukan olehnya. Scene berpindah ke tahun 1975, Kevin pada saat itu bekerja menjadi seorang bodyguard yang berada di sebuah klub malam. Pada malam itu, ada beberapa kelompok pria yang mencoba memaksa masuk ke dalam klub, membuat Kevin berusaha untuk menahan mereka. Akan tetapi, karena kalah jumlah, Kevin pun dihajar oleh kelompok tersebut. Di sisi lain, Bulger yang berada di dalam bersama teman-temannya pun mencoba keluar karena mendapati bahwa di sana ada sebuah keributan. Sehingga perkelahian antara Kevin dan kelompok tersebut dapat diamankan oleh Bulger. Keesokan harinya Kevin tiba-tiba dijemput oleh Bulger. Tidak hanya itu, orang yang menghajar Kevin sebelumnya ada di dalam mobil. Hal ini cukup membuat Kevin sedikit panik karena ia mengira bahwa Bulger akan menghajarnya. Akan tetapi semua itu tak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Kevin. Ternyata Bulger menghajar pria tersebut dan mempersilahkan Kevin untuk menghajarnya pulang. Kemudian, Bulger mencoba untuk mengajak Kevin agar bekerja dengannya. Keesokan harinya, mereka pun menuju ke tempat tinggal Bulger. Bulger di daerahnya cukup dikenal oleh masyarakat sekitar, bahkan memiliki track record baik. Sepertinya dahulu ia menjadi ketua Karang Taruna di sana. Tidak hanya itu, Bulger pun memiliki teman baik, seorang agen FBI bernama Connelly. Meskipun begitu, Connelly sangat menghormati Bulger karena sebelumnya Bulger sering membantunya di masa lampau. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan adik dari Bulger yang bernama Billy. Billy berprofesi sebagai pejabat setempat. Berlanjut, keluarga Bulger pun melakukan makan malam di rumahnya. Terlihat, Billy dan Bulger sepertinya cukup akrab. Bahkan Billy memberitahu bahwa Connelly saat ini telah menjadi seorang agen FBI. Scene kemudian berganti. Connelly akhirnya bertemu dengan Bulger. Dalam pertemuan tersebut, Connelly memberitahu bahwa ada mafia yang bakal mencelakai Bulger sehingga menyarankan Bulger untuk berhati-hati. Selain itu, Connelly meminta kepada Bulger agar bekerja sama dengannya dalam menangkap salah satu mafia kelas kakap. Di sini Bulger belum terlalu menanggapinya karena ia harus memikirkan dampaknya ketika bekerja sama dengan pihak FBI. Scene kembali lagi ke masa sekarang. Saat ini sedang dilakukan interogasi kepada pria yang bernama Martorano. Martorano terkenal menjadi tim pukul saat itu. Bahkan ia sudah membunuh beberapa orang musuhnya. Scene berganti, scene memperlihatkan ketika di sebuah bar, Tommy merasa kesal karena memiliki masalah dengan seorang polisi. Saat itu Tommy dengan kata-kata kasarnya mengatakan bahwa akan membunuh polisi tersebut. Akan tetapi, Bulger tidak menyukai hal itu. Tommy yang sedang mabuk merasa tersinggung dan mereka berdua hampir baku hantam. Ketika di bar, diperlihatkan pula pria bernama Martorano. Marto terkenal sebagai pimpinan Algojo yang menguasai daerah Boston Selatan. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Marto sedang dilakukan interogasi saat itu. Dia menceritakan bagaimana kekewasan kepada Boston pada masa lalu. Di sana ada dua mafia besar, salah satunya mafia Itali. Kemudian scene memperlihatkan Bulger dan rekan lainnya termasuk Marto sedang menuju ke sebuah tempat.
Dengan santainya, Marto mengeksekusi Tommy karena pengkhianatannya yang dilakukannya. Bahkan saat itu terkenal ada sebuah sungai yang menjadi kuburan bagi korbannya Bulgar. Di tempat lain, Connolly mencoba melakukan lobi kepada atasannya agar diperbolehkan bekerja sama dengan Bulgar untuk menangkap mafia Italia, yakni Angiolios. Connolly menyebutkan bahwa itu adalah sebuah kesempatan emas untuk menangkap mafia kelas kakap. Akan tetapi sang atasan mencoba menolak usulan tersebut. Dengan gayanya, Connolly tidak henti-hentinya untuk meyakinkan sang atasan. Sampai di mana sang atasan memberikan sebuah syarat kepada Connolly untuk tidak memakai narkoboy dan pembunuhan. Berlanjut, Connolly pun akhirnya bertemu dengan Bulgar. Di sini Bulgar pun menjelaskan cara bermainnya kepada Connolly bahwa ini adalah sebuah bisnis. Tentunya di balik itu, Bulgar menginginkan bahwa Connolly pun harus merahasiakan apa yang sedang dilakukannya. Berlanjut, Bulgar memberitahu kerjasama dengan FBI kepada rekannya Steve. Bulgar meyakinkan bahwa ini adalah sebuah peluang bisnis termasuk dapat menghabisi Angiolios. Steve sempat menolak hal tersebut, akan tetapi Bulgar berhasil meyakinkannya dan membuat Steve pun setuju dengan langkah Bulgar. Setelah itu Bulgar pun pulang ke rumah dan mendapati bahwa sang anak sedang sakit, sehingga menyuruh istrinya untuk segera membawa sang anak ke dokter sesegera mungkin. Kemudian, scene berlanjut, keluarga Bulgar pun melakukan makan malam bersama. Termasuk di sana ada Billy serta Connolly dan para istri mereka. Tak lama kemudian, Bulgar mendapatkan telepon dari istrinya dan mendapatkan kabar buruk bahwa anaknya masuk ke rumah sakit karena memiliki penyakit yang cukup serius. Terjadi perdebatan Bulgar dan Lindsay, yang dimana Bulgar menyarankan untuk membawa pulang anaknya ke rumah. Akan tetapi, Lindsay tidak bisa mengiyakan keinginan Bulgar. Seakan-akan Lindsay menyalahkan semuanya kepada Bulgar. Terjadi pertengkaran besar antara mereka berdua. Begitupun ketika di akhir Bulgar meluapkan dengan mengacak-acak kursi rumah sakit. Scene berpindah ke masa sekarang. Scene memperlihatkan Martorano yang akan menjelaskan kejadian Bulgar yang nantinya akan menjadi seorang raja kriminal di Boston. Dan hal tersebut terjadi setelah kejadian meninggal anaknya Bulgar. Lalu scene berpindah ke tahun 1981. Saat ini Bulgar sudah merambah menjadi bandar narkoboy dan melakukan beberapa kejahatan lainnya yang membuat cuan kelompoknya semakin banyak dan bertambah. Di sisi lain, Connolly didesak oleh atasannya terkait progres penangkapan kepada Angiolios. Karena sampai saat ini, Bulgar malah berkeliaran sebagai penjahat. Hal tersebut langsung direspon oleh Connolly untuk bertemu dengan Bulgar. Connolly mendesak kepada Bulgar untuk segera menemukan markas Angiolios. Jika tidak, maka Connolly tidak bisa membackup kejahatan yang dilakukan oleh Bulgar. Bulgar langsung menanggapi hal tersebut dengan memberikan syarat kepada Connolly untuk menghancurkan mesin pembuat uang milik Angiolios. Tak berlangsung lama, keesokan harinya Connolly langsung mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan semangat membuktikan bahwa informannya sangat bisa menjawab persoalan FBI untuk menangkap mafia Angiolios. Membuat Charles dan rekan FBI-nya terdiam serta menerima pekerjaan yang dikerjakan oleh Connolly tidak sia-sia. Padahal mengapa Bulgar melakukan hal tersebut? Karena masih membutuhkan Connolly untuk Bulgar manfaatkan menjadi tameng dari setiap kejahatannya yang dilakukan White Hill. Berlanjut, ada sebuah perusahaan di kota tersebut yang akan mengangkat salah satu orang untuk menjadi pimpinannya. Pria tersebut bernama Wheeler. Sebelumnya, perusahaan itu dipimpin oleh John Gallagher. Kemudian John Gallagher membuat pertemuan dengan Bulgar, karena sebelumnya mereka berdua sering bekerja sama dalam bidang bisnis yang kotor. Gallagher meminta bantuan kepada Bulgar untuk mengeksekusi Wheeler karena Wheeler akan mengganggu jalannya bisnis yang sedang dilakukan oleh Gallagher. Bahkan pertemuan tersebut Gallagher sudah mempersiapkan uang bayaran untuk Bulgar dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, di sana ada pria bernama Brian. Brian malah diberikan tas berisi uang oleh Bulgar untuk tutup mulut dengan apa yang akan dilakukan oleh pihak Bulgar. Sepertinya melihat gelagat Brian termasuk orang yang baik dan rajin menabung. Setelah beberapa saat, ternyata sang algojo yakni Martorano langsung menghabisi Wheeler di sebuah tempat. Kejadian tersebut membuat Brian ketakutan karena Brian khawatir nasibnya akan sama dengan Wheeler. Sehingga Brian berinisiatif untuk melaporkan kejadian pembunuhan kepada pihak FBI. Ternyata orang yang akan menginterogasi Brian adalah Connolly sendiri. Pada saat itu, Connolly mencoba menyudutkan Brian dan memihak kepada Bulgar. Semua pemandangan tersebut membuat pandangan anak buah Brian yakni Morris merasakan ada sebuah kejanggalan. Setelah itu, Connolly langsung melaporkan kepada Bulgar bahwa Brian telah melaporkan Bulgar kepada pihak FBI. Respon yang dilakukan Bulgar pun begitu cepat, yakni langsung menghabisi Brian setelah pertemuan tersebut.
Kejadian bahwa Brian telah tewas membuat Charles langsung marah besar kepada Connolly karena gerakan yang dilakukan oleh Bulger sudah melampaui batas. Karena sebelumnya Brian baru saja melaporkan kepada pihak FBI. Di saat yang bersamaan, pihak FBI berhasil mendapatkan sebuah bukti yang kuat untuk menangkap Anjolios dan para mafia kelas kakap lainnya. Hal tersebut cukup membuat FBI terdistraksi terhadap pihak Bulger. Tidak hanya itu, pihak Bulger pun langsung membunuh Gallagher dan membawa seluruh aset miliknya yang membuat Bulger semakin kaya raya. Scene berpindah, scene memperlihatkan bagaimana istri dari Connolly merasakan ada keanehan yang berbeda dari suaminya. Karena setelah sering bersinggungan dengan Bulger, Connolly menjadi seseorang yang berbeda dan hal tersebutlah yang membuat sang istri tidak suka kepada Bulger. Kemudian, beberapa waktu setelah itu Bulger harus kehilangan ibunda tercinta. Terlihat kesedihan di raut wajah Bulger dan Billy, di mana setelah beberapa kali Bulger kehilangan orang yang ia sangat sayangi, membuat Bulger malah menjadi-jadi di jalan kejahatan yang akan ia lakukan ke depannya. Kembali lagi ke masa sekarang, Martorano kembali menceritakan kejadian tahun 1982, di mana di tahun tersebut Bulger merasakan keberhasilan bahwa Anjolios telah ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Bulger bertemu dengan salah satu pria yang bernama Cahill. Cahill menyebutkan bahwa membutuhkan sebuah senjata dengan jumlah besar kepada Bulger. Dengan otak mafianya, Bulger langsung mengiyakan bahwa Bulger siap memfasilitasi keinginan tersebut. Scene berpindah dengan berbagai prestasi yang Connolly dapatkan membuat ia pun naik jabatan. Akan tetapi pihak FBI merekrut salah satu petugas yang baru, di mana petugas itu bernama Fred. Setelah itu Stevie bertemu dengan pacarnya yang baru keluar dari kantor polisi. Kemudian karena Bulger tidak suka kepada orang-orangnya yang berkomunikasi ataupun bersinggungan dengan pihak kepolisian, akhirnya Bulger menghabisi pacarnya Stevie. Hal tersebut cukup membuat Stevie sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Bulger. Berlanjut, kelompok Bulger yang makan bersama di tempat kediaman Connolly. Terlihat jelas bahwa istri dari Connolly memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Bulger, menyebabkan Bulger pun harus turun tangan untuk berhadapan langsung dengan istrinya ketika Connolly tidak melihatnya. Bulger mengancam kepada istrinya Connolly untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Beberapa waktu kemudian akhirnya Bulger pun membangun komunikasi untuk bekerja sama dengan salah satu orang Irlandia dalam penyelundupan senjata. Scene berpindah, Connolly mencoba untuk mendekati Fred agar Fred mampu dikendalikan olehnya. Akan tetapi di sini terlihat bagaimana Fred adalah seseorang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Setelah itu Connolly mencoba untuk melobi Billy agar bisa memindahkan Fred dari kantor FBI. Akan tetapi Billy tidak ingin masuk ke dalam urusan yang dilakukan oleh Bulger, karena itu dapat merusak elektibilitas sebagai penjahat. Di sisi lain, pihak FBI memiliki salah satu informan untuk mencari informasi mengenai Bulger yang sebenarnya. Ternyata beberapa kejanggalan pun terungkap dari informan tersebut. Scene berpindah, Bulger mendapatkan sebuah tayangan berita bahwa kapal penyelundup senjata miliknya telah diketahui oleh aparat setempat. Kemudian Connolly mencoba meyakini Morris untuk tidak panik karena keadaan semakin tak terkendali. Tapi itu tidak cukup membuat Morris tenang dengan apa yang dilakukan olehnya. Ketika di markas FBI, Fred mendapatkan laporan bahwa informan miliknya hilang kabar ketika menyelidiki Bulger. Itu menjadi sebuah tanda tanya baginya dan menganggap bahwa ada kejanggalan dengan Bulger. Di tempat lain ternyata informan Fred telah disiksa dan dihabisi oleh Bulger. Berlanjut, Morris pun akhirnya membuka dan melaporkan apa yang ia lihat selama ini mengenai keterkaitannya antara Connolly dengan Bulger. Itu membuat laporan tersebut berdampak besar kepada Bulger karena tersebar luas di media cetak bahwa Bulger adalah seorang informan FBI. Itu menjadi masalah besar karena mafia sangat tidak menyukai dan membenci kepada seorang informan. Berlanjut, Fred berhasil mengumpulkan barisan sakit hati atau korban dari Bulger. Fred terus mengumpulkan informasi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Bulger. Scene berpindah, selama ini Connolly baru sadar dan kecewa bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Bulger. Di sini Bulger hanya menanggapi bahwa semua ini adalah sebuah bisnis. Beberapa saat Connolly pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti telah bekerja sama dengan Bulger. Begitupun Stevie pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Bulger menelpon adiknya, yakni Billy, untuk berpamitan dengannya dan meminta Billy untuk jaga diri baik-baik. Di tahun 1995 menjadi tahun terakhir Bulger diketahui oleh publik dan melakukan pelarian.
Berbeda dengan orang-orang yang melakukan interogasi seperti Kevin dan Martorano, mereka mendapatkan keringanan hukuman. Connolly mendapatkan hukuman selama 40 tahun penjara. Billy akhirnya mengundurkan diri karena dianggap tidak memiliki integritas karena bersinggungan dengan Bulger, sehingga Billy menjadi seorang rektor di salah satu kampus. Selain itu, setelah beberapa tahun lamanya, Bulger baru tertangkap oleh pihak kepolisian yang pada akhirnya Bulger dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman 2 kali hukuman seumur hidup. Dan film pun tamat.